Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di siang yang berberkah ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kajian yang perdana ini juga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan ibadah puasa yang sangat berkah ini. Karena sesungguhnya ibadah puasa yang sangat berkah ini sangat diidam-idamkan, sangat diingin-inginkan oleh orang-orang terdahulu yang sudah mendahului kita. Yang tahun lalu katanya mereka mengatakan, ya mungkin saya bisa hidup tahun depan. Ternyata dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan tahun ini. Makanya sungguh sangat merugi seseorang yang tidak memanfaatkan dengan semaksimal mungkin puasa tahun ini untuk dia isi dalam rangka ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, teman-teman sahabat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sesi yang pertama ini, marilah kita luruskan niat kita semua semata-mata mencari pahala dan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah terima semua amalan ibadah puasa kita, dari mengaji kita, dari sedekah kita, dari sholat kita, qiyamul lail kita, dan ibadah-ibadah yang dapat menghantarkan kita kepada anugerahnya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita berikan kepada junjungan besar, manusia yang mulia, suri tauladan kita, manusia yang terbaik, yang bahkan lebih kita cintai daripada kedua orang tua kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau semasa hidupnya sudah menghabiskan jiwa dan raga beliau. Umur beliau habiskan hanya untuk kita semua, hanya untuk mengeluarkan kita dari kejahilan menuju kepada nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka tak sepantasnya bagi kita semua yang mengatakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, sama sekali tidak pernah yang namanya mengikuti tuntunan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Yang dimana kalau kita terapkan semuanya itu dari semenjak bangun tidur hingga bangun kembali, itu akan mendapatkan keberkahan, dan insya Allah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ngaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu sekarang kita berada di bulan yang sangat spesial, bulan yang mulia, yang dimana ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi kita yang paling mulia bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah. Yang di dalamnya itu Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan suci Ramadan dibukakan selebar-lebarnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalam bulan suci Ramadan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Wa tughalla syayatin. Dan semua syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh sangat merugi seseorang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, akan tetapi dia sia-siakan bulan suci Ramadan tersebut.
Ada satu kaidah ya, yang disampaikan para ulama. Kaidahnya berbunyi kurang lebih seperti ini. Seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas. Ya. Seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas. Mungkin dari kita, kebanyakan dari kita kalangan Z ya, Gen Z ya, artinya sudah melewati bulan suci Ramadan, ketika kita balik sudah mungkin ada yang 10 tahun atau belasan tahun. Ya. Bagaimana kita menyikapi bulan suci Ramadan tersebut setiap datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita sikapi bulan Ramadan tersebut setiap datang tahunnya itu dengan bergembira, dengan senang hati, atau dengan biasa-biasa saja? Bahkan dengan wajah yang cemberut. Datang bulan puasa, malas berpuasa, ya. Pengennya makan, pengennya tidur, pengennya santai-santai, ya. Pengennya main terus. Ini yang akan bisa masuk dalam jebakan atau hadis yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan bu'dan. Dalam riwayat lain, roghima anfu rajulin. Sungguh sangat celaka seseorang. Ini bukan kata saya, ya. Kata manusia yang paling mulia, keluar dari lisan yang paling mulia. Beliau katakan, bu'dan. Sungguh sangat celaka seseorang. Siapa itu? Liman adraka Ramadan falam yughfarolah. Sungguh sangat celaka seseorang, Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi ketika dia berhadapan dengan bulan suci Ramadan tersebut, dia sia-siakan bulan suci Ramadan tersebut. Hatta yansalikha thumman salakho, sampai bulan suci Ramadan tersebut berlalu, falam yughfarolah. Namun sayang sekali, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia menganggap bulan suci Ramadan adalah bulan yang biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan yang lain. Tidak ada hamasah, tidak ada semangat di dalam dirinya untuk menyambut bulan yang sangat spesial tersebut, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita berikan contoh, ya. Seseorang, ini masih berkaitan dengan kaidah tersebut, seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas, ya. Kita lihat seseorang ketika Allah berikan rezeki, ya. Allah berikan dia rezeki untuk berhaji atau berumroh pertama kali di dalam hidupnya, ya. Ketika sampai di Masjidil Haram, melihat Ka'bah, apa yang dirasakan? Sedih, terkagum-kagum, tertegun, merinding, luar biasa. Karena semasa hidupnya baru pertama kali dia menginjakkan kakinya di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, berhadapan dengan Ka'bah. Apa yang dia lakukan? Dia beribadah dengan semaksimal mungkin di depan Ka'bah tersebut, hanya untuk mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah pagi, siang, malam, sampai-sampai biasanya kan kalau umroh atau haji ada pembimbingnya. Pembimbingnya katakan seperti ini, ya. Pak, ayo kita kembali ke penginapan, sudah saatnya kita istirahat, ya. Dia katakan kepada pembimbingnya, maaf Ustadz, saya mau i'tikaf di Masjidil Haram, saya mau i'tikaf di dekat Ka'bah ini, ya. Saking semangatnya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Baru pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci tersebut, melihat Ka'bah dengan langsung, secara langsung. Hari pertama berlalu, hari kedua, hari ketiga masih beribadah, hari keempat, hari kelima, setelah sepekan, apakah dia masih beribadah di dekat Ka'bah tersebut? Ternyata dia sudah kembali, ya. Sudah tidak didapati dia di dekat Ka'bah tersebut. Dia ternyata sudah di mana? Sudah mencari hadiah untuk diberikan kepada sanak saudaranya di tanah air, ya. Sudah membeli hal-hal yang dibutuhkan untuk diberikan kepada sanak saudaranya di tanah air, ya. Ini yang saya katakan, ya. Seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas, ya. Karena seseorang itu sudah sering, ya, berinteraksi. Contohnya dengan seseorang tadi yang kita contohkan, dia sudah sering melihat Ka'bah, ya. 1 hari, 2 hari semangat beribadah, 3 hari, sampai sepekan sudah selesai. Karena sudah terbiasa berinteraksi, ya. Sebagaimana juga dengan seseorang pedagang kaki lima di pelataran Masjidil Haram, ya.
Mungkin teman-teman sekalian, sahabat ngaji yang pernah berumrah atau berhaji itu, melihat sangat banyak itu pedagang kaki lima di pelataran Masjidil Haram. Ketika azan berkumandang, apa yang terjadi? Mereka tutup lapak mereka semua. Toko-toko mereka tutup. Ya. Kemudian mereka hamparkan sajadah di depan toko mereka. Padahal Masjidil Haram cuma sangat dekat, jalan kaki. Ya. Ka'bah itu jalan kaki 5 menit. Ya. 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit. Sampai di depan Ka'bah. Tapi nyatanya apa? Mereka sholat di depan pelataran toko-toko mereka. Ya. Karena kenapa? Sudah sering melihat Ka'bah. Sudah sering berinteraksi. Makanya apa? Ulama katakan seringnya berinteraksi dapat mematikan sensitivitas. Yang jadi masalahnya adalah ketika itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ramadan bagi kalangan Gen Z itu sudah belasan tahun mereka lewati. Apakah mereka lewati bulan suci Ramadan itu dengan semangat, dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau biasa-biasa saja? Jikalau seseorang melewati bulan suci Ramadan, ya, menganggap bulan suci Ramadan seperti bulan yang biasa-biasa saja, seperti bulan-bulan yang lainnya, ini akan masuk dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW yang tadi. Rogima anfu rajulin. Celaka seseorang. Ya. Dakhal alaihi Ramadan. Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Thumman salakho. Kemudian dia sia-siakan bulan suci Ramadan tersebut. Falam yughfarolah. Dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sudah sering berinteraksi dengan Ramadan, sudah belasan tahun, sudah Ramadan biasa-biasa saja. Biasa aja. Yang penting puasa, sholat sesekali nggak masalah, mengaji sesekali nggak masalah. Ini yang jadi musibah. Dia masuk dalam perangkap hadis Nabi SAW. Dan celaka dia. Ya. Ini bukan kata saya, kata manusia yang paling mulia, yang keluar dari lisan yang paling mulia. Beliau katakan celaka dia kalau dia menganggap remeh bulan suci Ramadan tersebut. Oleh karena itu, teman-teman sahabat Quran dan sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awal-awal Ramadan ini adalah penentu, ya. Penentu bagi kita untuk melangkah lebih jauh lagi, ya. Menelusuri indahnya bulan suci Ramadan dengan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa berzikrullah, dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mencari keridhaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan ilmu tentunya, ya. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang seputar kewajiban puasa Ramadan. Temanya pada siang yang berbuka ini, kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah kita akan memakai kitab yang berjudul Maqasidus Shaum. Ya, Maqasidus Shaum. Ya. Maknanya adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan atau hikmah yang terbalik di dalam puasa Ramadan. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jangan sampai kita puasa-puasa aja. Mau tahu ataupun tidak maknanya, hikmahnya sudah belakangan. Yang penting saya puasa. Ini yang menjadikan kurangnya keberkahan di dalam puasa kita. Ya. Paling minimal kita ketahui hikmah dari pensyariatan bulan suci Ramadan, yaitu bulan puasa. Ya. Maqasidus Shaum. Ya. Kitab yang disusun atau yang ditulis oleh Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam. Ya. Rahimahullah, ya. Yaitu Imam Izz. Nama beliau Abdul Aziz, ya. Tapi dijuluki Imam Izzuddin. Ya, Imam Izzuddin, ya. Karena beliau senantiasa menolong agama, senantiasa memuliakan agama, ya. Makanya dijuluki beliau sebagai Izzuddin, ya. Agama bangga terhadapnya. Karena hal-hal yang bertentangan dengan syariat, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya, itu beliau sikat semua. Beliau selesaikan semua. Tentunya dengan apa? Dengan ilmu. Nah, makanya daripada itu, semua yang kita lakukan itu butuh ilmu. Ya. Butuh diilmui. Karena ulama katakan, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Pentingnya berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Seseorang tanpa ilmu langsung beramal. Ya.
dia akan tergolong seperti Allah cap di dalam surah Al-Fatihah itu. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang Allah benci. Ya. Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa itu orang-orang yang murkai? Ya. Orang-orang yang Allah berikan keilmuan kepadanya. Mereka sudah tahu, sudah ilmu itu, akan tetapi mereka tidak mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan. Makanya Allah cap mereka sebagai maghdubi alaihim. Orang-orang yang Allah murkai. Waladdallin. Ya. Dan bukan juga orang-orang yang sesat. Siapa itu orang-orang yang sesat? Orang yang beramal tapi nggak ada ilmu. Ya. Dia beramal, semangat beramal, tapi sayangnya nggak berdasarkan, nggak berlandaskan yang namanya ilmu. Makanya di sini kita pentingnya untuk berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Kisah singkat atau sejarah singkat, biografi singkat dari Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau seorang ulama yang lahir di Damaskus, ya, tahun 578 Hijriah. Ada sebagian riwayat yang mengatakan 577 Hijriah, tapi yang paling kuat adalah 578 Hijriah. Beliau sejak kecil itu sudah ditinggal oleh bapaknya, artinya beliau anak yatim, ya. Dan dibina atau ditarbiyah oleh seorang ulama, ya, yang berada di Damaskus, ya. Beliau tumbuh berkembang atas izin Allah dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, hal-hal yang mendatangkan keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kisah unik yang terjadi kepada beliau, ya. Ketika beliau sudah tumbuh besar, ya, sudah termasuk ulama, ya. Beliau datang di suatu pengajian di majelis-majelis taklim, ya, ulama-ulama besar. Ada suatu tempat yang tidak diduduki oleh seorang penuntut-penuntut ilmu yang hadir pada saat itu. Beliau bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak duduki tempat ini, ya? Mereka katakan, ini tempatnya Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali mungkin kita sudah tahu, nama asli beliau Abu Hamid, ya. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, ya. Maka kita sebagai bentuk penghormatan kita tidak duduk tempatnya ini, ya. Meskipun beliau sudah tidak ada, ya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, beliau diizinkan untuk duduk di tempatnya Imam Ghazali, ya. Beliau rahimahullah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu beliau rihlah, ya, melanjutkan perjalanan menuntut ilmu beliau ke Mesir, ya. Ke Mesir sembari beliau mengajarkan ilmu di Mesir, ya. Julukan Sultanul Ulama, sultannya para ulama itu dijulukan ketika beliau masuk di Mesir, ya. Dilaqabi atau dijuluki Sultanul Ulama. Kenapa dijuluki Sultanul Ulama? Karena beliau di Mesir itu senantiasa menentang pemerintah-pemerintah zalim, ya. Tidak mengalah kepada pemerintah-pemerintah zalim. Namanya kebatilan, keburukan, kemungkaran, beliau pasti akan selesaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sangat semangat untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Makanya beliau dijuluki oleh Sultanul Ulama. Dan beliau tentunya wafat di Mesir, ya. Wafat di Mesir tahun 660 Hijriah, ya, di dekat Gunung Mukhotom di Mesir itu, ya. Kurang lebih dekat dengan makamnya Imam Syafi'i rahimahumullah. Kemudian teman-teman sahabat ngaji yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau memiliki karya yang sangat banyak, ya. Di antara karya yang sangat fenomenal adalah Tafsirul Quran Al-Azim, ya. Kemudian beliau juga memiliki ikhtisar, kitab ikhtisar dari Imam Mawardi yang berjudul Al-Uyun, itu kitab tafsir, ya. Dan beliau juga memiliki karya-karya yang sangat banyak, ya. Di antaranya juga namanya Qawaidul Kubro dan Qawaidus Sugro. Nah, itu makanya beliau itu sangat dihormati para ulama pada saat itu, hingga sampai saat ini kitab-kitab beliau itu masih senantiasa dipakai di sekolah-sekolah, di pondok-pondok yang ada di dunia. Kemudian teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita langsung masuk saja pada pembahasan tentang kewajiban dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, beliau mengatakan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua.
Beliau katakan dengan perkataan yang paling pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting teman-teman sekalian ya. Apapun yang ketika kita ingin lakukan, apapun itu ya, pentingnya untuk memulai dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kerja, memulai aktivitas di rumah, di luar rumah, dimanapun itu. Selama perkara itu perkara yang mubah, apatah lagi perkara yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, kullu amrin dzibalin ya la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta fahuwa abtar ya. Semua perkara yang mubah ataupun dalam ketaatan kepada Allah SWT tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dikatakan fahuwa aqta, maka dia terputus. Artinya apa? Terputus dari keberkahan. Ya. Keberkahan apa yang kita ketahui? Keberkahan adalah ziyadatul khair dan berkembangnya kebaikan, bertambahnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Jadi teman-teman sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun itu ketika kita ingin melakukan itu, jangan dulu lakukan sebelum kita ucapkan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sesungguhnya dimulai dengan basmalah itu akan semakin bertambah ziyadatul khair, keberkahan ya. Jadi percuma ketika seseorang ya, Ustadz, saya kan belajar, tapi nggak mulai dengan basmalah, tapi saya itu cum laude, nilai saya tinggi-tinggi. Ini bertentangan dong dengan hadis Nabi. Tidak seperti itu. Memang itu sangat bagus ya, tapi dia tidak mendapatkan keberkahan karena dia tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka sangat penting perkataan Bismillahirrahmanirrahim, karena dengan basmalah dapat mengundang keberkahan yang langsung Allah berikan kepada kita semua. Kemudian beliau melanjutkan perkataan beliau, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ya. Semoga rahmat dan keberkahan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan keselamatan yang tercurah dan secara hakiki masuk kepada beliau dan keluarga dan sahabatnya. Qala al-Syekh Al-Faqih ya, berkata ya, Syekh Al-Faqih ya, seorang ulama yang faqih ya. Faqih itu paham, bukan cuma mengilmui tapi dia paham. Perbedaan dengan orang alim dan faqih itu ya berbeda ya. Dia alim belum tentu faqih. Tapi kalau sudah faqih pasti dia alim ya. Orang faqih ini ya bisa mencakup semua ilmu, bahkan ilmu dunia, terutama ilmu akhirat yang dia kuasai ya. Makanya dia dijuluki Imam Izzuddin bin Abdissalam sebagai al-faqih ya. Paham, bukan cuma beliau ketahui tapi paham seluk-beluk ilmu yang beliau pelajari dan beliau ajarkan. Al-imamul alim, imam yang alim ya. Bukan cuma faqih, beliau juga alim. Karena orang faqih itu pasti dia akan menjadi orang alim. As-sayyidul fadil. Orang yang memiliki pangkat dan kedudukan yang Allah berikan keutamaan kepadanya, yaitu muftil muslimin. Beliau adalah rujukan kaum muslimin pada saat itu. Ketika suatu permasalahan datang di antara kaum muslimin, mereka langsung lari kepada beliau, langsung bertanya kepada beliau, hukumnya, tata caranya, beserta apa-apa yang berkaitan dengan masalah yang mereka tanyakan. Baqiyatus salafis saleh, yang tersisa pada saat itu termasuk orang-orang yang soleh, salafus soleh. Nama beliau Izzuddin. Izzuddin ini sebenarnya bukan nama, ini adalah gelar yang ulama-ulama lain sematkan kepada beliau. Izzuddin artinya apa? Yang menjadi kebanggaan agama Islam ya. Karena kenapa? Dia benar-benar sungguh-sungguh memuliakan agama Islam dengan ilmu dan mujahadah beliau. Nama beliau Izzuddin Abu Muhammad ya. Abu Muhammad ini adalah kunyah ya. Nah, berarti nama anak beliau adalah Muhammad ya. Nama anak pertama atau anak yang beliau spesiali pada saat itu, Abu Muhammad. Abdul Aziz bin Abdissalam. Nah, nama asli beliau ini Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Abdissalam ya. Bin Abdissalam
ini nama bapak beliau, ya. Bin Abil Qasim, ini nama kakek beliau, Abil Qasim As-Sulami Asy-Syafi'i. Beliau nama beliau kurang lebih seperti itu. Hafizahullahu wa abqahu. Semoga Allah menjaga beliau dan Allah mengekalkan beliau senantiasa berada dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa radiya anhu wa ardahu. Semoga Allah meridhai beliau dan diridhai oleh orang-orang banyak bimannihi wa karamihi, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan karomah yang Allah berikan kepada beliau. Kita langsung masuk pada pembahasan pertama berkenaan dengan kewajiban puasa Ramadan. Kitabus Shaum, ya. Kitabus Shaum. Wa fihi asyratu fusulin. Pada kitab Shaum ini, kitab puasa ini yang kita akan bahas selama bulan suci Ramadan ini akan berurutan, ya. Yang pertama kita akan bahas dari kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian keutamaan-keutamanya, adab-adabnya, kemudian dan seterusnya kita akan jelaskan seperti itu. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Berkata penulis rahimahullah, al-faslul awwal fi wujubihi, dalam kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Dalilnya apa saja? Ini beliau sebutkan dalilnya, ya. Sama-sama mungkin kita sudah hafal, ya. Sama-sama mungkin kita sudah hafal di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Setiap tahun itu diulangi oleh imam atau oleh penceramah ketika salat tarawih. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu kalian telah diwajibkan juga berpuasa. Nah, la'allakum tattaqun. Nah, klimaks dari ayat tersebut tattaqun. Semoga dengan puasa itu kalian mendapatkan gelar ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sahabat ngaji yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu itu disebutkan sebanyak 13 kali. Di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ada 13 kali. Ya. Dan di surah Al-Baqarah ini, ayat 183, ini nomor yang ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini harfun nida. Ya, ini harfun nida. Panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ulama mengatakan maksud dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian yang mengaku beriman kepadaku. Ini kata Allah yang dijelaskan oleh para ulama. Kalian yang beriman kepadaku, ya. Sini aku akan berikan sesuatu, informasi yang akan mengantarkan kalian kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian yang mengaku beriman kepadaku, sini ada informasi yang dapat menenteramkan hati kalian, yang dapat memudahkan segala urusan kalian, yang dapat menjadikan kalian bahagia di dunia dan akhirat. Apa itu informasinya? Kutiba alaikumusiyam, ya. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, ya. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Siam ini, ya, kalau ditranslatekan secara letter-let di Al-Quran terjemahan itu, siam artinya puasa. Ya. Siam ini jamak dari saum. Ya. Saum. Ya. Berasal dari kata saum. Jamaknya siam. Ya. Yang artinya puasa. Ya. Saum ini, ya, makna secara umumnya bukan cuma puasa, tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Saum ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam, ya. Ya. Allah katakan, wa inni nadartu lirrahmani sauma walan ukallimal yauma insiya, ya. Sungguh aku telah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saum, ya. Saum artinya di sini adalah tidak berpuasa untuk tidak berkata-kata, ya. Walan ukallimal yauma insiya. Aku berpuasa maksudnya apa?
tidak akan berbicara sama sekali dalam hari ini. Ya. Jadi makna saum itu artinya tidak berbicara, ya. Tidak berbicara sama sekali itu. Ya. Dan bisa kita artikan saum ini dari segi bahasa juga imsak. Apa itu imsak ya? Mungkin kita sering dengar-dengar di masjid-masjid itu ya, ketika dekat sholat azan subuh ya. Imsak telah tiba, imsak telah tiba. Apa sih itu imsak ya? Artinya mungkin teman-teman katakan, sudah nggak boleh berpuasa ya. Ya, arti imsak adalah menahan. Ya, imsak artinya menahan. Ya, jadi seseorang ketika dia melakukan hal-hal mubah, contohnya ada seseorang yang ingin diet tidak makan atau diet tidak minum, dia katakan ketika dia diajak, dia kan sedang diet tidak minum. Ketika diajak untuk minum, dia katakan, sorry, saya puasa. Ya. Puasa untuk tidak minum. Ya. Jadi bisa kita artikan seperti itu, karena makna saum ini maknanya umum. Ya. Sorry, saya sedang puasa untuk tidak makan, karena sedang diet. Sorry, saya puasa untuk tidak berjalan kaki, karena sedang pegal linu atau kesemutan kakinya. Ya. Sorry, saya sedang puasa untuk tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu yang sangat luar biasa ya. Ketika diajak untuk melakukan kemaksiatan, ya, meskipun bukan bulan puasa, teman-teman bisa katakan, sorry saya sedang puasa. Untuk apa? Untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Nah itu. Jadi puasa secara makna umum itu artinya saum itu banyak maknanya ya. Yaitu imsak, menahan tidak makan, menahan tidak berjalan, menahan tidak berbicara, dan seterusnya. Adapun siam, nah, di dalam ayat ini, kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Yang dimaksud siam di sini adalah untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan apa-apa yang telah Allah larang di bulan puasa. Seperti ya, kalau sudah nikah berhubungan suami istri di siang hari bolong di bulan puasa. Itu nggak boleh. Ya. Nah itu makna dari siam dan saum. Saum itu maknanya secara global. Siam itu maknanya secara khusus masuk pada puasa itu. Puasa hakikiyah yang kita sedang jalani sekarang. Nah, baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebutkan diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ternyata teman-teman sekalian. Puasa ini bukan ada nanti di zaman akhir zaman ini, di umat yang terakhir ini kita semua. Ternyata puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Sejak zaman dahulu itu, zaman Nabi Muhammad SAW juga ada, ya. Dan puasa itu turun secara bertahap, ya. Ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian sudah diwajibkan berpuasa. Ternyata tata cara berpuasa mereka itu dengan kita berbeda, orang-orang terdahulu. Ya. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW itu, puasa itu ketika seseorang bangun tidur itu, entah itu dia bangun tidur jam 9 atau jam 7, tidak harus waktu subuh, pas dia bangun tidur itu dihitung puasa. Kapan berbuka? Ketika maghrib. Artinya apa? Seseorang ketika tidur di malam hari, dia terbangun di jam 5 pagi. Ya, artinya ini sudah lewat subuh dong. Ya. Nah itu terhitung baru puasa. Belum ada pensyariatan juga sahur di dalamnya. Ya. Seandainya dia tidur di malam hari, dia bangun jam 9, dibangun jam 9 itu sudah terhitung puasa. Ini zaman dahulu. Di zaman awal-awal pensyariatan puasa. Nah. Dan kisah ini terjadi kepada sahabat yang mulia, Qais. Ya. Qais ya. Pada saat itu puasa masih seperti itu modelnya. Modelnya seperti itu. Qais ini ketika bangun dari tidurnya, tentunya mereka langsung bekerja, ya. Bekerja, mencari nafkah. Dan kita tahu puasa Ramadan ini, ya. Mengapa dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya. Karena sesungguhnya makna Ramadan itu dari kata romdo. Romdo artinya sangat panas, ya. Dan biasanya orang-orang Arab terdahulu kalau menamai bulan itu
sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu atau waktu yang berlangsung pada saat itu. Ya. Dan di bulan tersebut matahari itu sangat menyengat. Ya. Bayangkan di Arab itu. Ya. Kalau siang-siangnya luar biasa. Di Arab itu, di Timur Tengah sana, musimnya cuma 2. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin sekali. Ya. Dan bulan suci Ramadan bertepatan dengan waktu yang sangat panas. Ya. Makanya dikatakan pensyariatan bulan suci Ramadan karena diambil dari kata romdo, syiddatil har, bisyiddatil har. Karena sangat panas bulan tersebut. Ya. Karena sangat panas waktu yang ada pada bulan tersebut. Makanya dikatakan Ramadan dari kata romdo. Ya. Sebagian ulama mengatakan Ramadan yarmudu ini. Artinya apa? Ramadan atau yarmudullahu dzunuba ibadah. Ya. Allah membakar. Ramadan yarmudu artinya membakar. Ya. Atau menghanguskan dosa-dosa hambanya yang menjalankan ibadah puasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sekarang ini sedang berpuasa, bergembiralah ya. Enggak masalah, enggak makan, enggak minum, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang penting apa? Dosa-dosa kita dibakar dan dihangus dan dihancurkan oleh Allah SWT. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah sudah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi marilah kita berbahagia dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT, sahabat Qais radhiyallahu taala anhu, ya, awal-awal pensyariatan Ramadan itu kan, ya, itu kan belum ada sahur, belum ada syariat sahur, belum ada juga penempatan atau penekanan atau pensyariatan dimulai puasa itu ketika azan subuh berkumandang, ya. Tidak ada. Artinya seseorang kapanpun dia terbangun di pagi hari, mau jam 9, jam 10, jam 11, pas dia bangun itu dihitung berpuasa. Kapan berbuka? Ketika azan maghrib berkumandang. Qais radhiyallahu taala anhu pada saat itu bekerja. Ya, dia terbangun, contohnya mungkin dia terbangun di jam 9 atau jam 10 contohnya, atau jam 7 pagi dia terbangun, dia bekerja. Ya, dia bekerja, ya. Tentunya pada saat itu sangat panas, bulan Ramadan itu sangat panas, apatah lagi di Arab itu, ya, sangat panas. Beliau bekerja, ya. Sampai dekat maghrib beliau pulang. Ya, beliau pulang. Setelah beliau pulang itu, ya, harap-harap ingin berbuka puasa, dia ketuk pintunya, dibuka oleh istrinya. Wahai istriku yang kusayangi, apakah ada makanan untuk berbuka pada saat ini? Ya. Istri katakan, ya, kalau bahasa kita, mohon maaf, sorry sayangku, ya, saya belum mempersiapkan, ya, saya belum pergi ke pasar istilahnya, belum mempersiapkan sama sekali makanan untuk berbuka puasa untuk bagimu. Ya. Apa yang beliau lakukan? Istrinya, kalau begitu tunggu, ya, tunggu sejenak, aku akan membelikan makanan berbuka puasa bagimu. Ya. Sering berjalannya waktu, ya, mungkin setengah jam atau beberapa menit itu, istrinya keluar. Si Qais ini karena sudah capek, ya, Qais ini sudah capek, ya, ketiduran. Dan puasa pada saat itu, dihitung puasa pada saat itu, kalau sudah tidur, kemudian dia bangun di jam berapapun itu sudah dihitung puasa. Nah, makanya sampailah istrinya di rumahnya mendapati Qais, suaminya itu sudah tertidur. Istrinya mengatakan, aduhai celakalah suamiku karena dia sudah tertidur. Kalau dia terbangun terhitung puasa lagi, ya. Karena ini pensyariatan awal-awal puasa, belum ada sahur, belum ada penetapan bahwasanya dihitung puasa semenjak azan subuh atau terbitnya matahari shadiq, ya. Nah, kemudian beliau terbangun lagi di pagi hari, ya, karena istrinya takut membangunkan. Kalau istrinya bangunkan, dihitung lagi puasa pada saat itu, meskipun baru malam hari. Ya. Makanya istrinya biarkan beliau tidur. Bangunlah pagi beliau, ya. Kemudian seperti biasa beliau beraktivitas mencari nafkah, kerja di terik matahari yang sangat panas, ya. Sampai sudah dekat maghrib ingin berbuka, ya. Artinya apa? Beliau sudah 2 hari tidak makan dan tidak minum. Ya. Sudah 2 hari tidak makan dan tidak minum. Beliau pingsan, ya. Sampailah kabar ini kepada Nabi
Muhammad SAW ya. Kemudian apa? Turunlah ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ya. Makan dan minumlah kalian di malam hari sampai jelas bagi kalian matahari sodik atau fajar sodik tersebut ya. Benang hitam, benang putih dari benang hitam ya. Nah, makanya mulailah syariat puasa, ada sahur, dan mulai puasa itu semenjak azan subuh. Nah, itu. Kemudian teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya, la'allakum tattaqun. Nah, klimaks dari ayat ini adalah ini yang dimaksud ya. Allah katakan agar supaya kalian bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Lewati dulu proses ini ya. Puasa ini sebenarnya training ya. Training yang Allah berikan kepada kita semua ya. Contohnya ini, saya berikan contoh. Contohnya ada suatu instansi ya. Atau ada suatu instansi pemimpinnya mengatakan kepada karyawan-karyawannya, ini ada sayembara atau ada trainingnya selama 30 hari. Ya. Siapa yang bisa lulus training ini dapat hadiah 100 juta dan umroh dan haji juga ya. Luar biasa. Ya. Karyawannya semua semangat ya. Saya Pak, saya ingin ikut ya. Tapi dengan syarat, kata pemimpinnya pada saat itu, atasannya pada saat itu, kalian harus turuti atau mengindahkan segala aturan-aturan yang ada di training selama 30 hari ini. Akhirnya apa? Mulailah training tersebut ya. Hari pertama, hari kedua, pekan pertama, pekan kedua. Ada yang berguguran ya. 1, 2 orang, 3 orang mulai berguguran ya. Sampai pekan terakhir, ya, pekan keempat ya. Hanya 1 yang keluar sebagai pemenang. Karena kenapa? Dia benar-benar sungguh-sungguh mengikuti arahan yang disampaikan oleh atasannya. Ya. Maka dia mendapatkan hadiah apa? 100 juta, umroh dan haji. Luar biasa ya. Baik teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah SWT. Itulah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Artinya bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan kepada kita untuk Allah latih. Agar supaya kita tidak mudah marah. Ya. Kita tidak mudah melakukan kemaksiatan. Kita tidak mudah melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Kita senantiasa menaati segala apa-apa yang Allah perintahkan. Dari sholat, puasa, mengaji, zakat, dan ibadah lainnya. Nah, agar supaya apa? Lepas dari 30 hari ini, kita bisa langsung mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sertifikat ketakwaan. Yang ini modal, yang ini jadi modal bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita masuk surga ya, malaikat kan ada malaikat Ridwan dan Malik, penjaga surga dan neraka ya. Malaikat tanya, kamu masuk surga dengan modal apa ya? Karena kita semasa hidup itu senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berpuasa. Dan kita sudah mendapatkan gelar sertifikat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang disematkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka ketika kita masuk surga ya, istilahnya seperti ketika malaikat Ridwan mengatakan, kamu modal apa masuk surga ya? Kita langsung tunjukkan sertifikatnya ini, pakai orang dalam nih. Ya. Tembus ini, langsung tembus. Karena yang langsung ditandatangani oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sertifikat atau gelar ketakwaan yang Allah berikan kepada kita semua. Karena sesungguhnya semasa kita hidup di muka bumi ini senantiasa mengindahkan segala aturan-aturan dan larangan yang Allah telah sampaikan kepada kita semua ya. Teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan perkataan beliau, la'allakum tattaqun, maknanya adalah la'allakum tattaqun nar bisaumihi ya. Agar supaya kalian bertakwa, artinya adalah agar supaya kalian bisa selamat dari gejolak api neraka ya. Dengan apa? Sebabnya apa? Sebab puasa ya. Teman-teman ingin masuk surga sangat mudah. Puasa hanya 30 hari kok ya. Hanya 30 hari sangat mudah, apalagi dari kalangan Gen Z ya. Oh, teman-teman yang masih muda ini ya, masih dipertanyakan kepada mereka keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
yang tidak mau berpuasa, naudzubillahi min dzalik ini. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ketakwaan itu, kita bisa selamat dari yang namanya api neraka ya. Fa inna saumahu sababun. Karena sesungguhnya dengan puasanya itu sebab ligufroniz dzunubil mujibati linnar, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ampunan tersebut bisa menghilangkan segala dosa-dosa kita. Yang awalnya dosa-dosa itu menyebabkan kita masuk neraka, karena semasa hidup kita senantiasa mengindahkan segala aturan yang Allah berikan kepada kita semua, diantaranya berpuasa, maka kita telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita dari siksa api neraka. Kemudian teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau katakan wa fi sahihain ya. Di dalam dua sahih, di dalam dua kitab hadis yang sangat sahih. Ya, sahihain kalau dikatakan sahihain ya pasti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar ya. Yang pertama, ala anta budallahi wa takfuru bima dunahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan engkau meniadakan segala apa-apa yang dapat mendatangkan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah, menjalankan ibadah salat, wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa hajjil baiti, dan berhaji di Mekkah Al-Mukarramah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat yang menanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Wahai Rasulullah, saya sholat 5 waktu, ya. Saya mengeluarkan zakat, saya berpuasa, ya. Apa ada khulul jannah? Apakah saya masuk surga?" Ya. Rasul katakan apa? "Na'am, kamu masuk surga, betul, kamu masuk surga." Padahal masih ada rangkaian-rangkaian dari 5 pokok pondasi yang beliau belum tunaikan. Apa? Haji, ya. Tentunya haji ini sangat susah ya bagi memiliki orang yang memiliki kemampuan dari fisik dan materi ya. Itu salah satu syarat bagi seseorang yang ingin berhaji ya. Jadi seandainya kalau seseorang itu masuk surga harus dengan berhaji ya. Padahal dia sudah puasa, dia membayar zakat, dia sholat 5 waktu, tapi dia tidak berhaji. Dia tidak berhaji. Kemudian dia masuk neraka. Ini sayang sekali. Makanya Rasul katakan, kamu puasa, kamu zakat, kamu sholat, ya, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak berhaji, kamu masuk surga. Tidak perlu dengan syarat haji ini. Ya. Seandainya ada dengan syarat haji ini, sangat-sangat susah. Ya. Dan haji ini sangat susah juga. Harus tawaf di Ka'bah sana, di Mekah. Sangat jauh ya. Tidak tawaf di alun-alun kidul atau di Tugu Jogja. Ya. Sangat-sangat susah ya. Itu ada syaratnya ya. Teman-teman yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebab-sebab dan histori dari kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan ya. Kita sudah rinci, kita sudah jelaskan secara gamblang. Insyaallah teman-teman kali ini bisa menangkap apa-apa yang kami sampaikan, dan semoga apa yang disampaikan ini menjadi keberkahan bagi kita semua, dan saya doakan semoga kita semua dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menjalankan ibadah puasa dalam rangka mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah keluarkan kita setelah bulan suci Ramadan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan bosan-bosan yang namanya menuntut ilmu ini, karena sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua, dan kewajiban itu wajib ditunaikan. Kapan tidak ditunaikan,
pasti dan pasti akan menjadi bumerang kepada kita semua. Karena sesungguhnya semua yang pernah kita lakukan dari semenjak balik hingga ketika wafat itu akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasul katakan, la yazalu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba hatta yus'al an arba, sampai dia dipertanyakan tentang 4 perkara. Di antaranya apa? An umrihi fi ma'afna, tentang masa mudanya. Tentang masa mudanya, di mana dia habiskan? Apakah dia habiskan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya, dia habiskan masa mudanya itu untuk mencari kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat, dengan santai-santai, dengan berleha-leha. Ini percuma kawan-kawan sekalian, teman-teman yang insya Allah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu Allah akan mintakan pertanggungjawaban di sisinya. Maka persiapkan dengan semaksimal mungkin, mumpung Allah masih berikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini, karena jangan kita merasa aman. Saya masih muda, masih lama mati ya. Memang mereka mengikuti perkataan Nabi, a'maru ummatina ma baina sitina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Tapi berapa banyak anak-anak di luar sana masih 20 tahun, masih belasan tahun sudah dipanggil oleh Allah SWT. Sudah merasa amankah kita untuk selamat yang dari namanya kematian ini? Ya. Maka ini bekal yang paling utama untuk kita bisa selamat teman-teman sekalian, yaitu ilmu. Ilmu ini sangat penting bagi kita semua, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Maka sebarkan podcast ini, sebarkan semua yang kita siapkan di sini agar supaya menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairal jaza. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?